Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfia Devi Rerastiani. Saya mahasiswi psikologi semester 1 dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang siapa itu John Brodus Watson. Siapakah John Brodus Watson? John Brodus Watson merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Ia lahir di Traverse Rest, Carolina Selatan pada tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal pada 25 September 1958 di Woodbury. Ia menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang dapat dijelaskan atas dasar reaksi fisiologik terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Aliran ini tidak menerima paham tentang alam sadar dan alam bawah sadar pada kegiatan mental manusia. Selanjutnya adalah riwayat singkat dari John Brodus Watson. Sejak kecil, Watson merupakan anak yang malas, nakal, dan suka berkelahi. Ibunya, Emma Kesia Watson, adalah seorang wanita yang sangat religius. Adapun ayahnya, Pickens Butler Watson, adalah seorang pecandu alkohol dan meninggalkan keluarga ketika John berusia 13 tahun. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang tidak pernah dia maafkan. Bisa dibilang Watson ini memiliki keluarga yang kurang harmonis. Setelah ditinggal ayahnya, keluarga Watson jatuh miskin. Untuk keluar dari kemiskinan, ibu Watson menjual sawah keluarga serta membawa putranya pindah ke Granville, South Carolina. Kepindahan ke kawasan pedesaan yang lebih besar menjadikan Watson dapat berinteraksi dengan banyak tipe manusia. Hal ini menjadi pengalaman berharga sekaligus turut andil dalam pengembangan teori behaviorisme kelak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang eksperimen kontroversial yang dilakukan Watson terhadap Little Albert. Albert adalah seorang anak berusia 11 bulan yang menyukai tikus putih. Pada saat itu, Albert dihadapkan dengan tikus tersebut. Tak lama kemudian, lempengan baja dipukul keras tepat di belakang kepalanya. Albert tersentak, tersungkur menekukkan mukanya ke atas kasur. Proses ini dilakukan berulang kali hingga seminggu kemudian. Rasa takut Albert bertambah dan ia mulai menangis keras hingga bergetar ketakutan. Akhirnya, kalau tikus itu muncul walaupun tidak ada suara keras, Albert mulai menangis, berbalik dan berusaha menjauh. Watson juga memberikan Albert seekor kelinci, anjing, mantel bulu, bahkan Sinterklas. Albert menangis saat melihat itu semua. Watson berpendapat bahwa rasa takut dan cemas pada manusia biasa berasal dari pengalaman masa kanak-kanaknya. Selanjutnya adalah beberapa inti pemikiran dari John Brodus Watson. Yang pertama adalah psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang kedua, tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Dan yang ketiga, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Lanjut, kemudian ada 3 pemikiran Watson. Yang pertama, penekanan terhadap stimulus yang ada pada lingkungan dan respon yang tampak terhadap stimulus. Yang kedua, menolak konsep-konsep psikologis yang tidak diperoleh lewat pembuktian pengamatan langsung. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memberikan perhatian khusus pada proses belajar dan pengalaman yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya merupakan sisi tragis dari keluarga John Brodus Watson. John Brodus Watson menikah dengan Mary Ickes, saudara perempuan dari politikus Harold Ickes ketika dia masih di sekolah pasca sarjana. Mereka memiliki 2 anak. Mary kemudian mengajukan perceraian karena perselingkuhan Watson yang berkelanjutan dengan muridnya Rosalie Rayner. Hal tersebut mengakibatkan Universitas Johns Hopkins meminta Watson untuk meninggalkan posisinya sebagai dosen. Watson dan Rayner menikah di New Jersey, mengasuh 2 putra, William Rayner Watson dan James Brodus Watson, yang dibesarkan dengan prinsip behavioris. Pasangan itu tetap bersama sampai kematian Rayner pada usia 36 tahun 1935. Sama seperti saudara tiri mereka, kedua anak laki-laki tersebut juga kemudian mencoba bunuh diri. Selanjutnya adalah akhir hidup dari Bapak Behaviorisme atau John Brodus Watson. Setelah kematian istri keduanya, Watson begitu hancur dan ia mulai menyalahgunakan alkohol dan menjadi workaholic. Watson pensiun dari pekerjaan bisnisnya pada tahun 1946. Ditinggal oleh istri beserta anaknya membuat Watson mengeluarkan kekesalannya dengan membakar semua koleksi surat dan makalah pribadinya.
sehingga menghilangkan sejarawan dari sumber yang berharga untuk memahami sejarah awal behaviorisme dan Watson sendiri. Watson tinggal di pertaniannya sampai kematiannya pada tahun 1958 pada usia 80 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Willowbrook, Westport. Tak lama sebelum kematiannya, pada tahun 1957, Watson menerima medali emas dari American Psychological Association atas kontribusinya pada psikologi. Adapun quotes dari John Brodus Watson adalah, "Berikan kepada saya 10 anak, maka akan saya jadikan mereka sesuai dengan kehendak saya." Nah, tadi adalah sedikit pembahasan dari saya tentang John Brodus Watson. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.